Tidak, ini tidak benar. Kalian tidak boleh menikah. Jangan menikah. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Kisah hari ini akan menggetarkan hati siapapun yang masih percaya bahwa cinta dan takdir selalu punya jalan sendiri. Hari itu, seorang gadis muda memperkenalkan kekasihnya kepada orang tuanya dengan senyum bahagia. Namun begitu sang ibu melihat wajah sang kekasih, tangisnya pecah histeris. Ia berteriak dan melarang pernikahan itu, tanpa ada yang tahu alasan sebenarnya. Sahabat semua, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu matahari perlahan turun di balik pepohonan, memantulkan cahaya keemasan di permukaan danau yang tenang. Angin sore berembus lembut, membuat rambut Adinda sedikit berantakan. Ia berjalan beriringan dengan Seno di tepi danau, sambil menggenggam tangannya erat. Sejak awal, hubungan mereka selalu sederhana. Tak ada kemewahan, tapi banyak ketulusan yang tumbuh dari percakapan ringan dan tawa kecil yang jujur. Indah ya, Sen, ucap Adinda sambil menatap air danau yang berkilau. Seno tersenyum pelan. Iya, Din. Di tempat ini, aku merasa tenang. Seperti semua yang berat hilang begitu saja. Mereka berhenti di sebuah dermaga kayu kecil yang menjorok ke air. Tempat itu sudah seperti saksi bisu hubungan mereka selama setahun terakhir. Di sanalah mereka sering duduk bersama, berbagi cerita tentang masa lalu dan mimpi masa depan. Seno tampak gelisah, sesekali menatap wajah Adinda, lalu menunduk. Adinda menoleh. Kamu kenapa? Seno menarik napas panjang. Aku cuma pengin ngomong sesuatu yang penting. Ia perlahan berlutut di depan Adinda. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Dari saku kecil kemejanya, Seno mengeluarkan sebuah kotak cincin sederhana. Cincinnya terbuat dari perak, tanpa permata besar, hanya mengkilap lembut terkena sinar matahari sore. Dinda, ucapnya pelan, kita udah jalan setahun. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku janji bakal jagain kamu dengan seluruh hidupku. Kamu mau jadi istriku? Air mata Adinda langsung menetes. Tangannya menutup mulutnya karena tak percaya. Wajahnya merah, tapi matanya penuh bahagia. Seno, iya, aku mau. Seno tersenyum lega. Ia berdiri, lalu memasangkan cincin itu di jari manis Adinda. Angin sore berhembus pelan, membuat suara air danau terdengar seperti irama yang menenangkan. Mereka berpelukan, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Hanya degup jantung yang saling mendekat dan janji yang terucap dalam diam. Setelah beberapa saat, Adinda duduk di dermaga, menatap mata Seno. Sen, aku pengin kamu ketemu orang tuaku. Aku pengin hubungan kita nggak sembunyi-sembunyi lagi. Seno mengangguk, walau terlihat gugup. Kamu yakin mereka nggak bakal keberatan? Yakin. Mereka orangnya baik. Ibu pasti suka sama kamu. Seno tersenyum, walau di dadanya terasa berat. Ia hanyalah pria sederhana, anak yatim yang berjuang dari nol. Tapi cinta Adinda membuatnya berani. Malam itu, setelah mengantar Adinda pulang, Seno kembali ke rumah kecilnya di pinggir kota. Rumah itu sederhana, berdinding tembok putih yang sudah sedikit mengelupas. Di ruang tamu hanya ada meja kayu dan kursi tua, tapi semua bersih dan tertata rapi. Ia menyalakan lampu, duduk di kursi, lalu menatap sekeliling. Di atas meja, ada beberapa dokumen pekerjaan dan foto-foto lamanya semasa kuliah. Tak ada foto keluarga, karena Seno tak tahu siapa orang tuanya. Ia tumbuh di panti asuhan, lalu berjuang untuk sekolah lewat beasiswa.
Hidupnya keras, tapi ia tak pernah menyerah. Seno membuka dompetnya dan menatap foto Adinda yang ia simpan di sana. Ia tersenyum sendiri. Besok aku harus kelihatan pantas di depan orang tuanya, gumamnya pelan. Ia menyiapkan kemeja biru muda yang bersih, celana hitam, dan sepatu yang ia poles dengan kain. Sementara itu, di rumah besar keluarga Adinda, suasana juga sedang hangat. Adinda baru saja menceritakan semuanya kepada ibunya, Bu Asih, dan ayahnya, Pak Dharma. Ibu, aku udah punya seseorang, kata Adinda dengan mata berbinar. Namanya Seno. Dia kerja di kantor konsultan di kota. Orangnya baik, sopan, sederhana, dan rajin banget. Bu Asih menatap putrinya dengan senyum lembut. Ibu ikut senang kalau kamu bahagia. Kalau memang dia serius, biarkan dia datang besok pagi, ya. Ibu sama ayah ingin kenal. Terima kasih, Bu. Adinda memeluk ibunya dengan gembira. Malam itu terasa indah. Adinda tak henti-hentinya tersenyum di kamar. Ia menatap cincin di jarinya, lalu menulis di buku kecilnya. Besok, aku akan perkenalkan cintaku pada orang tuaku. Semoga mereka menyukainya. Keesokan paginya, rumah keluarga Adinda sudah rapi. Meja ruang tamu dihiasi bunga melati. Aroma teh melati memenuhi udara. Bu Asih memakai kebaya hijau muda. Duduk di meja riasnya sedang bersiap. Pak Dharma membaca koran di sofa kamar. Sementara Adinda masih di kamar, menyiapkan diri. Sekitar pukul 8 pagi. Bel rumah berbunyi. Suara itu membuat Adinda langsung berlari ke bawah. Asisten rumah membuka pintu. Di sana berdiri Seno dengan pakaian rapi dan senyum sopan. Tangannya membawa setangkai bunga dan sekotak kue basah. Selamat pagi, ucapnya pelan. Asisten mempersilakan masuk. Silakan duduk di ruang tamu. Tuan akan turun sebentar lagi. Seno duduk dengan punggung tegak, berusaha tetap tenang. Matanya menyapu ruangan besar itu. Ada banyak foto keluarga terpajang di dinding. Adinda kecil, Pak Dharma memakai jas, dan Bu Asih tersenyum memegang dua anak kecil. Salah satunya perempuan, mungkin Adinda. Satunya lagi anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Seno menatap foto itu agak lama. Entahlah, mungkin hanya perasaannya saja. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki di tangga. Adinda muncul lebih dulu, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Senyumnya cerah saat melihat Seno yang duduk sopan di ruang tamu. Sudah lama nunggu? Tanya Adinda sambil duduk di kursi seberang. Baru sebentar, jawab Seno dengan senyum kecil. Rumahmu indah sekali, Din. Adinda tertawa pelan. Kamu tegang banget sih, Sen. Santai aja. Nanti ibu sama ayah pasti suka sama kamu. Seno hanya tersenyum, walau jemarinya saling meremas di pangkuan. Ia berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya terus berdebar. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar lagi dari arah tangga. Adinda menoleh dan berdiri. Nah, itu ayah dan ibu sudah turun. Seno spontan ikut berdiri. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha menunjukkan rasa hormat. Suara langkah Pak Dharma terdengar mantap, diikuti langkah lembut Bu Asih di belakangnya. Saat mereka mendekat, Seno masih menunduk. Selamat pagi, Pak, Bu, ucapnya sopan. Pak Dharma tersenyum ramah. Selamat pagi. Jadi ini Seno yang sering diceritakan Adinda. Iya, Pak, jawab Seno pelan, masih menunduk. Angkat wajahmu, Nak, biar saya lihat. Ucap Pak Dharma ringan. Perlahan Seno mendongak. Pandangannya pertama kali bertemu dengan mata Pak Dharma yang hangat. Namun belum sempat ia tersenyum, matanya beralih ke sosok di samping sang ayah, Bu Asih. Detik itu juga waktu seperti berhenti. Senyum di wajah Bu Asih mendadak lenyap. Matanya membesar. Langkahnya terhenti di depan sofa. Wajahnya pucat. Bu, ini Seno. Suara Adinda pelan. Namun Bu Asih tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada wajah pria muda yang berdiri di depannya. Nafasnya naik turun, dan dalam sekejap, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Dharma melangkah maju. Asih,
Kamu kenapa? Bu Asih menutup mulut dengan tangan. Suaranya pecah. Tidak, tidak mungkin. Ia menatap Seno dengan pandangan yang campur antara takut, rindu, dan bingung. Lalu tiba-tiba ia berteriak histeris. Tidak, tidak bisa. Kalian tidak boleh menikah. Suasana rumah mendadak hening. Tak ada yang bergerak. Adinda menatap ibunya dengan mata lebar. Bu, kenapa ibu bilang begitu? Hanya suara napas tersengal dari Bu Asih yang masih menangis keras sebelum ia berlari naik ke tangga dan menghilang di balik pintu kamarnya. Seno berdiri kaku. Adinda memandang ibunya dengan wajah pucat. Sementara Pak Dharma terdiam, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pak Dharma menghela napas panjang. Seno, maafkan istri saya. Mungkin dia belum siap menerima tamu hari ini. Seno hanya menunduk sopan. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya pamit dulu. Adinda menatapnya dengan wajah cemas. Seno tersenyum kecil. Gak apa-apa, Din. Nanti kalau suasana sudah tenang, aku datang lagi. Ia berpamitan dan keluar dari rumah besar itu dengan langkah pelan. Di luar, udara pagi terasa berbeda. Hatinya terasa berat. Ia tidak marah, tapi ada perasaan bingung yang tak bisa dijelaskan. Kata-kata Bu Asih terus terulang di kepalanya. Kalian tidak boleh menikah. Seno menatap langit yang mulai terang. Ia tidak tahu kenapa wanita itu menangis begitu keras hanya karena melihat wajahnya. Ia mengira mungkin karena dirinya terlalu sederhana untuk anak orang kaya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuat dadanya sesak. Seolah ada masa lalu yang belum selesai menemuinya. Suasana rumah besar itu berubah menjadi sunyi yang berat. Udara di ruang tamu seolah kehilangan hangatnya. Vas bunga di atas meja tampak tak tersentuh. Dan suara detak jam dinding menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Adinda berdiri mematung di tempat. Menatap tangga yang baru saja dinaiki ibunya dengan wajah bingung dan ketakutan. Ibu kenapa, yah? Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Dharma masih diam beberapa detik sebelum menjawab. Entahlah, Nak, mungkin ibu kaget. Kau tahu sendiri akhir-akhir ini dia sering kelelahan. Tapi Adinda tahu, itu bukan jawaban sebenarnya. Wajah ibunya tadi bukan wajah orang yang lelah. Ada sesuatu di sana, seperti ketakutan, atau luka lama yang tiba-tiba terbuka. Ia berlari menaiki tangga. Di depan pintu kamar, ia mengetuk berulang kali. Bu, ini Dinda. Boleh Dinda masuk? Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis tertahan dari dalam kamar. Adinda menempelkan telinganya ke pintu. Bu, Dinda nggak ngerti kenapa ibu marah. Seno orang baik, Bu. Dia datang ke sini buat hal yang baik. Suara Ishak terdengar makin keras, lalu mereda. Tapi Bu Asih tetap tidak membuka pintu. Pak Dharma naik menyusul, menepuk bahu putrinya pelan. Sudah, Nak, biar ibu tenang dulu. Ia menatap mata anaknya yang mulai berkaca. Ibu cuma perlu waktu. Adinda menunduk. Tapi, yah, ibu bilang kami nggak boleh menikah. Ibu bahkan belum bicara sama Seno. Pak Dharma menarik napas panjang. Ayah juga belum tahu alasannya. Dinda, tapi tolong, jangan langsung marah ke ibu. Kita cari tahu pelan-pelan, ya. Mereka akhirnya turun lagi ke bawah. Di ruang tamu, aroma teh melati yang tadi hangat kini seperti menjadi pengingat dari kejadian yang baru saja membuat hati mereka bergetar. Di luar rumah besar itu, Seno berjalan menunduk melewati jalanan beraspal yang teduh oleh pohon flamboyan. Matahari mulai naik, tapi sinarnya terasa dingin di kulit. Setiap langkah seperti membawa beban yang makin berat. Kata-kata Bu Asih terngiang terus di telinganya. Kalian tidak boleh menikah. Ia tak tahu apa salahnya. Ia sudah berusaha tampil sebaik mungkin, sopan, dan menghormati. Tapi yang ia terima justru tangisan dan teriakan. Seno menatap cincin di jari manisnya. Cincin yang tadi masih terasa indah di tepi danau. Kini, rasanya justru membuat dada sesak. Sampai di rumah kecilnya, ia langsung duduk di kursi ruang tamu. Suasana hening.
Di dinding, foto-foto lamanya masih tergantung. Tapi sekarang pandangannya tertuju pada satu hal, cermin tua di sebelah rak buku. Ia menatap wajahnya sendiri di sana. Wajah yang polos, tapi kini tampak lelah dan bingung. Kenapa tadi dia menangis? Gumamnya lirih. Apa aku terlihat kurang pantas? Atau mungkin, aku mirip seseorang yang dia benci? Ia tidak bisa menebak. Ia hanya tahu, tatapan mata Bu Asih tadi bukan tatapan orang yang membenci, tapi lebih seperti kehilangan. Seno memijat pelipisnya. Kepalanya berat. Ia berbaring di sofa, tapi matanya tidak juga bisa terpejam. Kenangan demi kenangan masa kecilnya di panti asuhan berkelebat di benaknya. Ia ingat pernah dirawat di rumah sakit waktu kecil karena demam tinggi. Waktu itu, suster yang menjaganya bilang ia ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya baju sobek dan kalung kecil di lehernya. Kalung itu masih disimpannya hingga sekarang. Kalung kecil dengan huruf A di ujung liontinnya. Sementara itu, di kamar besar lantai atas, Bu Asih masih terduduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang foto lama yang sudah kusam. Di dalam foto itu, tampak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, tersenyum sambil memegang layang-layang merah. Air mata Bu Asih menetes jatuh ke foto itu. "Aditya, kamu benar-benar mirip sekali," bisiknya. Pak Dharma masuk perlahan tanpa suara. Ia duduk di samping istrinya. "Asih, sudah. Tolong jelaskan. Kenapa kamu tadi menangis seperti itu?" Bu Asih menatap suaminya. Matanya merah dan bengkak. "Ayah, apa ayah tidak merasa mengenali wajahnya?" Tatapan matanya, cara dia berdiri, bahkan caranya menunduk, itu semua sama. "Sama dengan siapa?" tanya Pak Dharma pelan, meski di dadanya sudah muncul rasa aneh. "Apa karena ayah sudah menganggapnya benar-benar tiada?" Pak Dharma hanya diam. "Aku tidak pernah menganggapnya tiada. Aku masih menantikannya kembali. Aku sangat merindukannya. Dan saat hari ini dia benar-benar kembali, tapi aku tidak bisa memeluknya. Kenapa dia harus kembali sebagai kekasih Dinda?" "Dia Aditya," jawab Bu Asih lirih. "Seno itu Aditya. Ayah, anak kita." Pak Dharma terdiam lama. Suaranya hampir hilang. "Asih, jangan bicara sembarangan. Aditya sudah tiada. Kita sudah menerima itu. Ingat, polisi bilang mobil itu terguling dan terbakar habis. Tidak ada yang selamat." Bu Asih menggeleng kuat. "Tidak, ayah. Aku ibunya. Aku tahu anakku sendiri. Aku ingat betul wajahnya. Aku ingat sorot matanya. Dan Seno, dia punya semua itu." Pak Dharma menunduk, menatap lantai. Ada sesuatu yang dingin merayap ke dadanya. Ia ingin membantah, tapi kata-kata istrinya seperti menghantam sisi hatinya yang paling dalam. Ia pun pernah merasakan hal aneh saat melihat wajah Seno tadi. Hanya saja ia memilih diam, mencoba berpikir logis. "Asih," katanya pelan. "Kalaupun dia mirip, itu belum tentu Aditya. Bisa jadi hanya kebetulan." Bu Asih memalingkan wajah. "Tidak, aku tidak salah lihat. Aku sudah menunggu 15 tahun. Ayah, setiap malam aku berdoa agar Allah kembalikan dia, dan hari ini, dia benar-benar datang." Suasana kamar menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dan isak pelan yang terdengar. Pak Dharma akhirnya berdiri. "Baiklah, aku akan cari tahu. Tapi tolong, jangan katakan ini ke Adinda dulu. Jangan buat dia panik sebelum kita tahu kebenarannya." Bu Asih mengangguk perlahan. "Tapi, ayah, kalau benar itu Aditya, berarti mereka..." Pak Dharma langsung menepuk bahunya. "Jangan lanjutkan dulu, Asih. Aku akan pastikan semuanya." Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Adinda mencoba menenangkan dirinya dengan bekerja di kantor dan berusaha menghubungi Seno lewat pesan singkat. Tapi Seno jarang membalas. Ia merasa malu untuk kembali setelah kejadian itu. Di sisi lain, Pak Dharma mulai melakukan sesuatu secara diam-diam. Ia mengunjungi sahabat lamanya, Pak Arif,
yang bekerja di kantor yang sama dengan Seno. Mereka duduk di ruang kerja yang sepi. "Arif, aku minta tolong," ujar Pak Dharma serius. "Tolong apa, Dar?" "Aku butuh sehelai rambut milik Seno. Aku harus membuktikan sesuatu." Pak Arif terkejut. "Kau mau tes DNA?" Pak Dharma mengangguk. "Jangan ada yang tahu, termasuk Seno dan anakku. Aku hanya ingin kebenaran." Pak Arif sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ia tahu Pak Dharma bukan orang yang suka main-main. Sore itu, saat Seno sibuk bekerja di depan komputer, Pak Arif berjalan mendekat dari belakang pura-pura memeriksa meja. Ia menepuk bahu Seno ringan. Rambutmu ada daun, Sen," katanya cepat sambil menarik satu helai rambut di belakang kepala Seno. Seno menoleh kaget. "Hah? Daun?" Pak Arif tertawa gugup. "Hehe, udah kubuang. Kamu nggak sadar kali abis dari taman." Seno tersenyum polos. "Oh, iya mungkin. Tadi memang lewat situ." Ia kembali mengetik. Tak curiga sama sekali. Helai rambut itu kemudian diserahkan ke Pak Dharma malam harinya. Dengan tangan gemetar, Pak Dharma memasukkannya ke dalam amplop, bersama satu helai rambut miliknya dan Bu Asih yang diambil diam-diam. Amplop itu kini ada di meja depan laboratorium klinik, menunggu hasil yang bisa mengubah segalanya. Di rumah, Adinda masih belum berhenti memikirkan kejadian pagi itu. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam. "Kenapa ibu berubah seperti itu, Sen?" bisiknya. Ia mencoba mengirim pesan lagi. "Sen, aku tahu kamu pasti bingung. Tapi aku juga. Tolong, jangan menjauh. Aku butuh kamu." Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Balasan dari Seno masuk. "Aku nggak pergi, Din. Aku cuma pengen tenang dulu. Aku nggak mau nyakitin siapapun." Air mata Adinda menetes. Ia menatap cincin di jarinya, lalu memeluk bantalnya erat. "Aku cuma pengen semuanya baik-baik saja." Ia tidak tahu, di waktu yang sama, ibunya di kamar sedang menangis di pelukan ayahnya sambil berkata lirih. "Aku ingin memeluknya, Ayah. Tapi kenapa dia kembali bukan sebagai anakku, melainkan kekasih anak kita sendiri?" Dan di suatu tempat lain, sehelai kertas hasil tes sedang diproses oleh tangan laboran yang tak tahu bahwa di balik dua helai rambut itu, tersembunyi rahasia keluarga yang akan mengubah hidup semua orang. Pagi itu matahari bersinar terang di langit kota. Burung-burung beterbangan di atas pepohonan. Namun di rumah besar keluarga Dharma suasananya justru berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Semua terasa sunyi dan menegangkan. Pak Dharma duduk di ruang kerja, menatap meja kayu di depannya. Di sana tergeletak amplop putih yang baru saja diantar oleh kurir laboratorium. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Sudah 2 hari ia menunggu hasil itu, dan setiap malam ia tidak bisa tidur. Bu Asih berdiri di belakangnya, wajahnya tegang. "Ayah, itu hasilnya." Pak Dharma menatapnya sejenak. "Iya, tapi apa kamu siap mendengar kebenarannya?" Air mata Bu Asih sudah mulai menetes bahkan sebelum amplop itu dibuka. "Aku siap, Ayah. Aku hanya ingin tahu apakah perasaanku selama ini benar." Pak Dharma menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu perlahan. Kertas putih di dalamnya bergetar di tangannya. Ia membaca kalimat demi kalimat, matanya bergerak pelan. Dan saat sampai di bagian akhir laporan itu, wajahnya berubah pucat. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca. "Asih." Suaranya pelan tapi gemetar. "Kecocokan DNA-nya, 99,9%. Bu Asih menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya goyah, nyaris jatuh jika tidak segera ditopang oleh Pak Dharma. Jadi benar, Ayah, dia Aditya." Pak Dharma mengangguk perlahan. "Iya, Asih. Seno adalah Aditya. Anak kita." Tangis pecah seketika. Bu Asih memeluk suaminya erat, menahan sesak di dada. 15 tahun menunggu dan berharap. Kini penantian itu benar-benar berakhir. Tapi di balik rasa syukur itu, terselip kepedihan lain yang lebih berat.
Anak yang kembali ternyata menjadi kekasih anak mereka sendiri. Sementara itu, di rumah kecilnya, Seno sedang duduk di meja makan sederhana. Ia tidak tahu apapun tentang hasil tes itu. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang sama. Kenapa Bu Asih menolaknya dengan cara yang begitu emosional? Ia memandangi kalung kecil yang tergantung di lehernya. Kalung itu berukir satu huruf saja. A. Ia tidak pernah tahu apa arti huruf itu. Dulu suster di panti hanya bilang, kalung itu sudah ada di tubuhnya sejak ia pertama kali ditemukan di jalan. Kadang ia berpikir, mungkin itu huruf awal dari nama orang tuanya. Kadang juga ia membayangkan itu singkatan dari sesuatu. Tapi hari ini, entah kenapa, huruf itu terasa lebih berat di dadanya. Kenapa ya aku merasa seperti pernah tahu tempat itu? Gumamnya. Rumah Dinda, foto-foto di dinding, semuanya terasa dekat. Pikirannya melayang ke masa kecil. Bayangan samar muncul, suara seorang perempuan yang memanggilnya, "Nak," aroma bunga melati, dan tawa seorang anak kecil perempuan yang menggandeng tangannya sambil berlari di halaman. Semuanya begitu kabur. Tapi ada sesuatu di sana yang membuat dadanya nyeri. Ia mengusap wajahnya pelan. Aku harus cari tahu siapa aku sebenarnya. Di rumah besar, setelah air mata Bu Asih mereda, mereka berdua duduk di tepi ranjang dalam diam. "Asih," kata Pak Dharma pelan, "kita nggak bisa diam. Cepat atau lambat Dinda dan Seno akan tahu hubungan mereka. Dan kalau itu terjadi tanpa penjelasan dari kita, mereka akan hancur." Bu Asih menatap kosong ke depan. "Aku tahu. Tapi aku juga nggak sanggup melihat wajah Dinda saat tahu bahwa laki-laki yang dia cintai adalah kakaknya sendiri." Pak Dharma menunduk. "Kita harus bijak. Dinda harus tahu kebenaran. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan semuanya lengkap. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi 15 tahun lalu. Siapa yang menculik Aditya? Bagaimana dia bisa selamat? Dan kenapa dia berakhir di panti asuhan? Kalau begitu biarkan aku yang bicara dengan Dinda dulu," kata Bu Asih lirih. "Setidaknya aku bisa menjelaskan kenapa waktu itu ibunya ini seperti orang gila." Pak Dharma mengangguk pelan. Ia tahu tidak ada cara mudah untuk menghadapi kenyataan seperti ini. Sore harinya, Adinda pulang dari kantor lebih cepat. Ia masih menyimpan rasa kecewa, tapi lebih dari itu, ia ingin mendapat kejelasan. Saat sampai di rumah, ia melihat ibunya duduk di teras dengan mata sembab. "Ibu," panggil Adinda pelan. Bu Asih menoleh. Air matanya langsung jatuh lagi saat melihat putrinya. Ia berdiri dan memeluk Adinda erat. Adinda membalas pelukan itu, walau bingung. "Bu, kenapa sih kemarin ibu marah? Seno nggak salah apa-apa." Bu Asih tak langsung menjawab. Ia hanya memegang pipi anaknya, menatap dalam-dalam. "Nak, ada hal yang belum kamu tahu. Ibu nggak bisa ceritakan semuanya sekarang, tapi tolong percaya, ibu nggak marah karena benci." "Terus kenapa?" "Ibu cuma takut kehilangan kamu." Adinda semakin bingung. "Kehilangan? Maksud ibu apa?" Bu Asih menarik napas berat. "Nanti ibu jelaskan semuanya. Sekarang, tolong jangan temui Seno dulu untuk sementara. Ibu mohon." Adinda langsung menatap ibunya tidak percaya. "Bu, jangan begitu. Ibu nggak tahu gimana perasaan aku ke dia." Bu Asih menunduk. "Ibu tahu, Dinda. Justru karena itu ibu minta kamu berhenti dulu. Hati ibu nggak akan tenang kalau kamu terus dekat dengannya." Air mata Adinda jatuh. Ia mundur selangkah. "Kenapa semuanya jadi aneh begini, Bu? Ibu yang dulu selalu ngajarin aku tentang cinta yang tulus, sekarang justru menolaknya." Bu Asih terdiam. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya seperti tersumbat. Ia tahu setiap kata bisa jadi pisau untuk hati putrinya. Akhirnya ia hanya menangis, membiarkan Dinda melangkah pergi dengan langkah berat. Malamnya, Pak Dharma pergi menemui sahabatnya, Pak Arif, di kafe kecil dekat kantor. Arif sudah duduk menunggu di pojok ruangan. Saat Pak Dharma datang, ia langsung berdiri menyambut. "Sudah dapat hasilnya?" tanya Arif dengan nada hati-hati. Pak Dharma mengangguk. "Sudah.
Dan ternyata benar. Seno adalah anakku yang hilang. Arif terdiam lama. Allah, katanya pelan. Berarti Adinda. Ya, potong Pak Dharma. Adinda jatuh cinta pada kakaknya sendiri. Dan mereka sudah tukar cincin. Arif menunduk dalam. Suaranya bergetar. Ini berat sekali, Dar. Pak Dharma menatap kosong ke arah jendela. Aku tahu. Tapi aku harus jadi ayah yang kuat untuk mereka berdua. Aku nggak mau kebenaran ini menghancurkan semuanya sekaligus. Aku akan bicara langsung dengan Seno. Dan Dinda. Belum. Dia belum siap. Keesokan paginya, Seno sedang merapikan berkas kerja ketika seseorang mengetuk pintu kantornya. Ia menoleh, dan terkejut melihat Pak Dharma berdiri di sana. Oh, selamat pagi, Pak. Ada apa ya? Seno berdiri sopan. Pak Dharma masuk perlahan. Maaf kalau saya tiba-tiba datang. Tapi saya ingin bicara berdua saja denganmu. Seno menatapnya bingung. Tentu, Pak. Silakan duduk. Pak Dharma menarik kursi dan duduk di hadapannya. Wajahnya tampak tegas tapi ada raut sedih di mata itu. Seno, saya ingin bicara tentang masa lalumu. Seno mengernyit. Masa lalu saya, Pak? Ya, saya tahu kamu yatim piatu, dan kamu tumbuh di panti asuhan. Tapi, kamu masih ingat sesuatu tentang orang tuamu? Seno menggeleng pelan. Tidak, Pak. Saya hanya tahu. Waktu kecil saya ditemukan di jalan setelah kecelakaan. Kata orang panti. Waktu itu saya tidak ingat apa-apa. Hanya kalung ini yang saya pakai. Ia menunjukkan kalung huruf A di lehernya. Pak Dharma terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca melihat kalung itu. Kalung yang dulu dibuatkan istrinya untuk Aditya. Dengan huruf pertama dari namanya sendiri. Tangannya gemetar. Seno. Suaranya bergetar. Kalung itu. Dulu milik anak saya. Seno menatapnya tak paham. Maksud Bapak? Pak Dharma menelan ludah. Seno, kamu bukan orang lain bagi keluarga kami. Kamu adalah Aditya. Anak kami yang hilang 15 tahun lalu. Seno membeku. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Seperti sesuatu yang tidak bisa langsung dipahami. Dadanya berdegup keras. Tangannya bergetar. Apa? Bapak yakin? Pak Dharma mengangguk. Saya sudah melakukan tes DNA. Hasilnya jelas. Kamu anak kami, Seno. Seno menunduk. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Air matanya mengalir perlahan. Saya, anak Bapak. Pak Dharma mengangguk. Lalu berdiri dan memeluknya erat. Iya, Nak. Kamu anak kami. Kamu sudah kembali. Seno tidak bisa menahan tangisnya. Dalam pelukan itu, hatinya terasa hangat, tapi juga hancur. Karena satu kalimat berikutnya dari Pak Dharma membuat seluruh dunia yang baru saja indah kembali menjadi runtuh. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Nak, Adinda adalah adik kandungmu. Suara itu membuat dada Seno seakan berhenti berdetak. Ia menatap Pak Dharma dengan wajah pucat. Suaranya serak. Apa? Yang Bapak bilang barusan. Pak Dharma menatapnya penuh iba. Kalian berdua adalah darah yang sama. Dan di detik itu juga, dunia yang baru saja mulai terang di hati Seno, mendadak runtuh dalam satu kalimat pendek yang tak bisa ia lawan. Seno terduduk lemas di kursi kerjanya. Ruangan kantor yang tadi tenang kini terasa menekan dadanya. Udaranya sesak. Kata-kata Pak Dharma terus menggema di telinganya. Menolak pergi. Kamu anak kami, Seno. Kamu adalah Aditya. Dan Adinda adalah adik kandungmu. Ia memejamkan mata, menunduk, memegangi kepala. Tangannya gemetar hebat. Napasnya berat. Dunia yang ia kenal, cinta yang ia perjuangkan, semuanya seolah runtuh dalam sekejap. Pak Dharma menatapnya penuh iba. Namun tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu kebenaran ini terlalu besar untuk seorang anak yang baru saja menemukan keluarganya. Ia perlahan berdiri dan menepuk bahu Seno. Nak, saya tahu ini berat, tapi tolong dengarkan saya sampai selesai.
Seno mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Sejak kapan? Bapak tahu. Beberapa hari lalu. Setelah ibumu menangis melihatmu di rumah, dia langsung yakin. Saya sempat menolak, tapi setelah tes DNA keluar, semuanya jelas. Seno menelan ludah. Suaranya serak. Berarti, ibu, benar-benar mengenal saya waktu itu. Pak Dharma mengangguk pelan. Iya, itulah kenapa dia menangis dan melarang kalian menikah. Dia kaget sekaligus hancur. Seno memejamkan mata, menekan dadanya yang terasa sesak. Bapak tahu, saya sayang sekali sama Dinda. Seumur hidup saya nggak pernah punya siapa-siapa. Dan dia satu-satunya orang yang bikin saya merasa hidup. Kenapa semuanya harus seperti ini? Pak Dharma menarik napas panjang. Allah punya rencana sendiri, nak. Tapi percayalah, kamu nggak kehilangan semuanya. Kamu menemukan keluargamu. Kamu kembali ke rumah yang dulu menunggumu. Seno menatap lantai. Matanya kosong. Tapi kalau kembali berarti harus kehilangan Dinda. Apakah itu adil, Pak? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggantung lama. Pak Dharma tahu tak ada kata yang bisa mengobati luka sebesar itu. Beberapa jam setelah Pak Dharma pergi, Seno masih duduk di tempat yang sama. Ia menatap kalung huruf A di lehernya, yang kini terasa berat seperti beban. Ia perlahan menyentuhnya, seolah ingin memastikan semuanya nyata. Ingatan masa kecilnya mulai muncul, perlahan tapi pasti. Ia teringat pada sebuah suara perempuan yang lembut memanggilnya. Aditya, hati-hati, nak. Ia teringat pada tawa seorang gadis kecil yang berlari sambil memegang layang-layang. Ia teringat pada aroma bunga melati yang sering tercium di rumah. Gambaran-gambaran itu muncul samar, lalu semakin jelas, hingga air matanya mengalir deras. Aku benar-benar Aditya, bisiknya lirih. Seno berdiri, menatap keluar jendela kantor. Langit mendung, awan bergerak perlahan, dan angin meniup dedaunan pohon di luar. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia ingin pulang, tapi juga takut. Ia ingin bertemu Adinda, tapi tahu kalau itu tak boleh lagi. Ia menggenggam ponselnya, menatap nama Adinda di layar. Jarinya hampir menekan tombol panggil, tapi ia menahan diri. Maaf, Dinda, ucapnya pelan. Aku nggak bisa datang lagi seperti dulu. Sore itu, Pak Dharma pulang dengan langkah berat. Ia langsung menuju kamar. Bu Asih duduk di tepi ranjang, memegang foto anak laki-laki kecil yang dulu hilang. Saat melihat suaminya, ia tahu tanpa perlu ditanya, kebenarannya sudah pasti. Bagaimana, ayah? Suaranya bergetar. Pak Dharma mengangguk perlahan. Aku sudah beritahu Seno, kalau dia adalah Aditya. Bu Asih menangis lagi. Tapi kali ini tangisnya berbeda. Ada bahagia yang pecah bersamaan dengan duka yang tak bisa ditahan. Allah, anak kita masih hidup. Dia benar-benar hidup. Pak Dharma memeluk istrinya. Iya, Asih. Tapi dia dan Dinda sudah saling mencintai. Pelukan itu berubah menjadi isak panjang. Bu Asih memegang dada suaminya. Bagaimana nasib mereka, ayah? Bagaimana kita harus bilang ke Dinda? Pak Dharma menatap istrinya dengan mata sembab. Kita nggak bisa terus sembunyi. Lebih cepat kita jujur. Lebih baik. Tapi kita harus hati-hati. Malam mulai turun. Di kamarnya, Adinda gelisah. Ia sudah mencoba menghubungi Seno berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Seno, kamu kenapa sih? Aku takut kehilangan kamu. Aku tahu ibu mungkin salah paham, tapi aku pengen kita bicara baik-baik. Tidak ada balasan. Adinda menatap cincin di jarinya. Kenapa kamu diam, Sen? Gumamnya lirih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memejamkan mata, memeluk bantal, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan berakhir besok pagi. Namun di luar kamar, Bu Asih berdiri di depan pintu, mendengar isak putrinya. Hatinya perih. Ia menutup mulutnya, menahan tangis agar tak terdengar. Dalam hatinya ia berdoa, Allah,
Kuatkan hati anakku. Jangan biarkan dia hancur saat tahu kebenarannya nanti. Keesokan harinya, pagi di rumah besar itu terasa dingin meski matahari bersinar terang. Pak Dharma duduk di ruang tamu, menunggu waktu yang tepat untuk bicara dengan Adinda. Tapi sebelum ia sempat memanggil, Adinda sudah turun dengan wajah tegang. Ayah, aku mau ke rumah Seno. Pak Dharma berdiri cepat. Dinda, jangan dulu. Kenapa? Yah? Aku harus tahu kenapa dia tiba-tiba menghilang. Pak Dharma menatap matanya. Nak, tolong dengar ayah dulu. Adinda menggeleng keras. Tidak, ayah. Aku sudah cukup diam. Aku nggak mau kehilangan dia hanya karena ibu marah tanpa alasan. Suaranya pecah. Ia berlari keluar rumah tanpa sempat dihentikan. Bu Asih yang baru turun dari tangga hanya bisa menatap punggung putrinya yang semakin jauh. Ayah, dia akan tahu sebelum kita sempat bicara, ucapnya gemetar. Pak Dharma menatap keluar jendela. Wajahnya berat. Kalau begitu, biarkan mereka tahu. Kadang kebenaran memang datang tanpa bisa kita pilih waktunya. Adinda tiba di taman tepi danau, tempat di mana Seno dulu melamarnya. Ia tahu kalau Seno sering datang ke sana saat sedang berpikir. Dan benar saja, di bangku kayu dekat dermaga, Seno sedang duduk menatap air. Sen, panggil Adinda pelan. Seno menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berdiri, berusaha tersenyum. Tapi gagal. Kamu datang juga. Adinda menatapnya dalam. Kamu kenapa menghindar? Aku udah kirim banyak pesan. Kamu tahu nggak aku hampir gila nunggu kabar darimu. Seno diam. Ia ingin memeluknya. Tapi tangannya tak sanggup bergerak. Dinda, ada hal yang kamu belum tahu. Dan kalau kamu tahu, mungkin kamu bakal benci aku. Adinda menggeleng cepat. Enggak. Sen, aku nggak akan pernah benci kamu. Seno memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku bukan orang yang kamu kira, Din. Aku bukan cuma Seno. Adinda mengernyit. Maksudmu apa? Seno menatapnya dengan mata berkaca. Aku baru tahu, aku anak dari ayah dan ibu kamu. Aku, kakak kandungmu, Dinda. Dunia Adinda seperti berhenti berputar. Suara ombak kecil di danau hilang dari telinganya. Tubuhnya kaku. Matanya membesar menatap Seno yang kini juga menangis di depannya. Tidak mungkin, bisik Adinda pelan. Kamu bercanda, kan? Seno menggeleng pelan. Aku juga nggak percaya. Tapi itu kenyataannya. Tes DNA membuktikan semuanya. Aku, anak yang hilang itu, Aditya. Air mata Adinda langsung pecah. Ia mundur 2 langkah. Dadanya bergetar hebat. Jadi semua ini, nggak mungkin, Sen. Aku nggak bisa. Seno menunduk. Suaranya pecah. Aku juga nggak sanggup. Dinda. Tapi aku harus jujur. Aku nggak mau kamu hidup dalam kebohongan. Adinda menangis keras. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Seno mencoba mendekat, tapi Adinda berteriak. Jangan, aku butuh waktu. Seno, aku nggak tahu harus gimana. Seno berdiri terpaku, melihat gadis yang selama ini ia cintai berlari meninggalkannya sambil menangis. Langkah-langkahnya menjauh, tapi suara tangisnya masih terdengar lama di telinga Seno. Ia menatap danau yang dulu menjadi saksi janji mereka. Air matanya jatuh satu persatu, membaur dengan permukaan air yang bergelombang tenang. Di langit, awan bergerak perlahan, menutupi matahari. Seolah langit pun ikut berduka melihat dua hati yang akhirnya hancur oleh kebenaran yang tak bisa mereka tolak. Hujan turun sore itu, membasahi jalanan kota yang sepi. Butir air jatuh perlahan, memantulkan bayangan lampu jalan yang redup. Seno berjalan sendirian tanpa payung, membiarkan bajunya basah. Ia tidak peduli lagi. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapak di atas pecahan kaca. Hatinya perih. Kata-kata Adinda terus terngiang di telinganya. Aku butuh waktu. Seno, aku nggak tahu harus gimana.
Kalimat itu seperti pisau yang menancap dalam-dalam. Ia tahu Adinda sedang terluka, tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk menenangkannya. Setiap kenangan indah kini terasa seperti duri yang menusuk dada. Ia berhenti di tepi jalan, menatap toko-toko yang sudah tutup. Dari kejauhan, ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, lelaki muda yang basah kuyup, dengan wajah letih dan mata kosong. "Aku kakaknya," bisiknya pelan. "Dan aku mencintai adikku sendiri." Seno menunduk. Tangannya menggenggam kalung huruf A di lehernya. "Kenapa? Allah." Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku baru ditemukan saat semuanya sudah terlambat?" Di rumah besar keluarga Dharma, suasana tak kalah suram. Adinda mengurung diri di kamar sejak kembali dari taman. Tirai tertutup rapat, lampu kamar redup, dan suara hujan yang jatuh di luar menjadi satu-satunya teman bagi tangisnya. Bu Asih berdiri di depan pintu, memegang segelas air hangat. "Dinda, buka pintunya. Nak, tolong minum dulu." Tidak ada jawaban. "Dinda," panggilnya lagi. "Ibu tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat, nak." Masih tak ada jawaban. Hanya suara isak tertahan dari balik pintu. Bu Asih akhirnya duduk di lantai, menyandarkan punggung di dinding, menatap kosong ke arah tangga. Air matanya jatuh diam-diam. Pak Dharma datang menghampiri. Dia belum mau bicara. Bu Asih menggeleng pelan. "Belum. Sejak pulang, dia terus menangis. Aku dengar dia memanggil nama Seno sambil minta penjelasan, padahal semuanya sudah jelas." Pak Dharma menatap ke arah pintu kamar putrinya. "Kita sudah kehilangan satu anak 15 tahun lalu, dan sekarang kita seperti kehilangan mereka berdua sekaligus." Malam itu, rumah besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada suara. Hanya ada 3 hati yang bergetar di dalam sepi. Hati seorang ayah, seorang ibu, dan seorang putri yang sedang berusaha menerima takdir yang pahit. Beberapa hari berlalu. Seno tidak datang ke kantor. Ia izin dengan alasan sakit, tapi sebenarnya ia sedang mengasingkan diri. Ia memilih tinggal di sebuah penginapan kecil di luar kota, di daerah yang dekat dengan perbukitan. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat hamparan sawah yang luas dan kabut tipis yang menggantung di udara. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, jauh dari semuanya. Tapi ketenangan itu tidak benar-benar datang. Setiap kali menutup mata, wajah Adinda selalu muncul. Senyumnya, tawanya, suaranya, semua masih begitu jelas. Ia menulis di buku kecil yang selalu dibawanya. "Kalau cinta ini dosa karena darah yang sama, biarlah aku menanggungnya sendiri. Aku lebih baik pergi daripada melukai siapapun." Setelah menulis itu, ia menutup bukunya, menatap langit kelabu di luar jendela. "Aku harus berhenti mencintainya, walau hati ini belum siap." Di sisi lain, Adinda mulai perlahan membuka pintu kamarnya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Bu Asih yang duduk di ruang tamu langsung berdiri saat melihatnya. "Nak." Adinda hanya menatap ibunya tanpa kata. Tangannya gemetar saat memegang gelas air di meja. "Bu, kenapa ibu nggak cerita dari dulu kalau aku punya kakak?" Bu Asih mendekat. Suaranya pelan. "Kamu saat itu masih 5 tahun, Dinda. Hanya anak kecil yang sering melupakan sesuatu. Kamu perlahan melupakan bahwa kamu punya kakak. Tahun itu sungguh berat. Polisi bilang semua penumpang mobil itu meninggal. Ibu bahkan pergi ke tempat kejadian. Hanya tersisa puing-puing yang terbakar." Adinda menunduk. Air matanya menetes lagi. Jadi waktu itu, ibu benar-benar kehilangan dia. "Iya, nak. Dan sekarang, aku justru mencintai orang yang ternyata kakakku sendiri." Bu Asih langsung memeluk putrinya erat. "Nak, kamu nggak salah. Kalian berdua nggak tahu apa-apa. Ini bukan salahmu." Tangis mereka pecah bersamaan. Pelukan itu lama, menahan segala duka yang menumpuk bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma mendapat kabar dari kantor bahwa Seno belum juga kembali. Ia mencoba menghubunginya, tapi nomor ponselnya tidak aktif. Bu Asih mulai cemas.
Jangan-jangan dia pergi jauh. Ayah. Pak Dharma menghela napas. Mungkin dia butuh waktu. Tapi kita nggak boleh diam. Malam itu, Bu Asih duduk di depan meja rias, menatap foto keluarga lama mereka. Aditya, nak, kalau kamu dengar doa ibu malam ini, pulanglah. Ibu nggak mau kamu menghilang lagi. Sementara di penginapan kecil jauh dari rumah, Seno duduk di teras menghadap sawah. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Ia menatap bintang yang mulai bermunculan. Dalam hatinya ia berbisik, Bu Asih, Ayah Dharma, dan Dinda, kalian keluargaku. Tapi aku harus menjauh, karena hanya itu satu-satunya cara agar semua orang bisa hidup tenang. Ia berdiri, menatap jalan kecil yang menuju stasiun. Besok aku akan pergi. Keesokan paginya, suara kendaraan terdengar berhenti di depan penginapan. Seorang pria paruh baya turun dari mobil. Pak Dharma. Ia sempat mencari tahu lewat teman di kantor dan berhasil menemukan alamat tempat Seno menginap. Ketika ia mengetuk pintu kamar, suara langkah terdengar dari dalam. Pintu terbuka pelan, dan tampak Seno dengan wajah letih. Pak, ucap Seno pelan. Pak Dharma tersenyum samar. Ayah boleh masuk. Seno terdiam sesaat, lalu mengangguk. Mereka duduk berhadapan di dalam kamar kecil itu. Saya tahu kamu ingin pergi, kata Pak Dharma tenang. Tapi sebelum itu, dengar dulu apa yang ingin saya sampaikan. Seno menunduk. Saya nggak mau bikin Dinda tambah sedih. Pak? Saya tahu, jawab Pak Dharma. Tapi kamu juga nggak bisa terus lari. Ibumu hampir setiap malam menangis. Dia takut kamu hilang lagi. Seno mengangkat wajahnya perlahan. Saya nggak mau menyakiti siapapun, Pak. Apalagi Dinda. Saya tahu dia terluka. Pak Dharma tersenyum pahit. Dinda kuat. Dia hanya butuh waktu. Sama seperti kamu. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang jatuh di luar jendela. Pak Dharma lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jaketnya. Kalung kecil dengan ukiran nama, Aditya. Ini dulu kalungmu yang kedua. Kami menemukannya di lemari lama beberapa hari lalu. Ibumu dulu yang menulis namamu di sini. Seno menatap kalung itu lama, lalu memegangnya dengan tangan gemetar. Air matanya kembali jatuh. Terima kasih, Pak. Pak Dharma berdiri, menepuk bahunya. Nak, kau boleh pergi kalau memang itu bisa membuatmu tenang. Tapi janji satu hal pada ayah, jangan pergi tanpa kabar lagi. Seno mengangguk pelan. Saya janji, Pak. Saat Pak Dharma melangkah keluar kamar, ia sempat menoleh sekali. Wajahnya menahan air mata. Selamat pulang, Aditya. Jangan lagi merasa sendirian. Sekalipun kau jauh, kau tetap anak kami. Pintu tertutup pelan. Seno menatap kalung di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama itu dengan suara bergetar. Aditya. Dan di kejauhan, di rumah besar itu, Adinda berdiri di jendela, menatap langit yang sama. Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Ia menutup mata, berbisik pelan. Seno, atau Aditya, aku nggak tahu harus memanggilmu apa. Tapi hatiku tetap mencintaimu, meski sekarang cinta itu harus aku simpan selamanya. Langit malam hening. Dua hati yang terpisah oleh darah dan takdir kini sama-sama berdoa pada waktu, agar luka mereka suatu hari bisa menjadi tenang, meski tidak pernah benar-benar sembuh. 3 hari berlalu sejak pertemuan itu. Hujan sudah reda, tapi udara di rumah keluarga Dharma masih terasa dingin. Pagi itu, Bu Asih duduk di teras sambil menggenggam secangkir teh yang sudah lama tak diminumnya. Matanya terus menatap jalan depan rumah, seakan menunggu seseorang datang. Tapi yang lewat hanya pedagang sayur dan anak-anak sekolah. Pak Dharma datang menghampiri, mengenakan kemeja abu-abu yang sudah lama tidak dipakainya. Ia menepuk lembut bahu istrinya. Dia janji akan mengabariku. Jangan khawatir dulu, Asih. Bu Asih menatapnya. Suaranya serak. Aku takut. Yah, takut kalau kali ini dia pergi dan gak kembali lagi. Aku baru bisa memeluk anakku lewat doa selama 15 tahun,
dan sekarang saat dia benar-benar hidup, dia justru menjauh lagi. Pak Dharma menarik kursi, duduk di sampingnya. Kita nggak bisa menahannya. Asih. Dia juga sedang berjuang menerima kenyataan yang berat. Bu Asih menunduk, menggenggam cangkirnya makin erat. Andai waktu bisa diputar, aku ingin memeluknya waktu pertama kali dia datang. Aku ingin bilang padanya kalau aku tidak pernah berhenti menunggu. Pak Dharma menatap istrinya lekat-lekat. Masih ada waktu. Asih. Kita cuma perlu percaya. Allah nggak mempertemukan kembali anak yang hilang hanya untuk dipisahkan lagi. Sementara itu di stasiun kecil pinggiran kota, Seno, atau kini Aditya, berdiri di peron dengan tas ransel di punggung. Langit masih berwarna kelabu. Kereta belum datang, tapi deru anginnya sudah terdengar dari jauh. Ia menatap rel besi di depannya. Di tangan kirinya tergenggam 2 kalung, satu dengan huruf A yang selalu ia pakai, satu lagi dengan nama Aditya, yang diberikan Pak Dharma beberapa hari lalu. Ia menatap keduanya lama, seolah 2 benda kecil itu adalah 2 dunia berbeda, masa lalu dan masa kini yang tak bisa disatukan. Hatinya hancur, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan agar semuanya tenang. Ia tidak ingin membuat Adinda semakin menderita. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Layar menampilkan satu nama yang membuat dadanya bergetar. Dinda. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Ia ragu. Napasnya berat. Tapi akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Suara Adinda terdengar di ujung sana. Lembut tapi penuh air mata. Sen, kamu di mana? Seno memejamkan mata. Aku di stasiun. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Aku mau ketemu. Sen, tolong jangan pergi. Seno menelan ludah. Dinda, aku nggak bisa terus di sini. Setiap aku lihat kamu, hatiku nggak bisa bohong. Tapi aku juga tahu kita nggak bisa seperti dulu. Sen, aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu di sini. Aku butuh kamu. Seno menunduk. Suaranya pecah. Dan aku juga butuh kamu, Din. Tapi justru karena itu aku harus pergi. Karena kalau aku tinggal, aku cuma akan menyakiti kamu. Dari seberang telepon terdengar tangis tertahan. Aku nggak sanggup kehilangan kamu lagi, Sen. Seno menatap langit yang mulai memutih. Uap air berhembus dari rel. Kamu nggak kehilangan siapapun, Dinda. Kamu hanya kehilangan seseorang yang salah tempat. Tapi kamu masih punya aku, sebagai kakakmu. Dinda menangis keras. Jangan bilang begitu, Sen. Aku nggak siap. Seno menggigit bibir, menahan air matanya. Kamu harus siap, Din. Karena aku nggak akan pernah berhenti sayang sama kamu. Tapi mulai hari ini, perasaan itu bukan lagi cinta. Hening. Suara peluit kereta terdengar dari jauh. Seno menatap rel yang bergetar pelan. Ia menutup matanya, mendengarkan napas Dinda yang sesenggukan di ujung panggilan. Din. Suaranya pelan, penuh getar. Jaga ibu dan ayah, ya. Dan kalau suatu hari kamu lihat layang-layang merah terbang di langit, anggap aja itu aku yang datang lihat kamu dari jauh. Lalu sambungan telepon terputus. Seno menurunkan ponselnya, menatap langit yang mulai terang. Air matanya jatuh tanpa suara. Kereta berhenti di depannya. Pintu terbuka. Ia melangkah masuk dengan langkah berat, menatap kursi di dalam gerbong yang kosong, lalu duduk di dekat jendela. Saat kereta mulai bergerak, ia menatap keluar, melihat bayangan kota perlahan menjauh. Setiap meter rel yang dilewati seperti menjauhkan dirinya dari rumah, dari masa kecil, dan dari cinta yang tak bisa dimiliki. Di rumah besar, Dinda masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Panggilan itu sudah terputus, tapi telinganya masih bisa mendengar suara Seno di kepalanya. Mulai hari ini, perasaan itu bukan lagi cinta. Kalimat itu membuat lututnya lemas. Ia berjongkok di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa henti. Bu Asih berlari menghampiri dari tangga. Dinda, ada apa, Nak? Dinda menatap ibunya dengan mata bengkak. Bu, Seno pergi. Dia ninggalin aku.
Bu Asih langsung memeluk anaknya. SSHH, tenang, nak. Dia nggak akan jauh. Dia cuma butuh waktu. Dinda memeluk ibunya erat, menangis di bahunya. Aku nggak mau waktu, Bu. Aku mau dia balik. Pak Dharma datang, berdiri di depan pintu dengan wajah muram. Ia tahu apa yang terjadi, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati, ia berdoa agar anak lelakinya yang baru kembali itu tidak menghilang lagi. Hari berganti minggu. Kehidupan keluarga Dharma mulai perlahan kembali normal, meski keheningan masih sering menyelimuti rumah besar itu. Adinda mulai kembali bekerja, walau sering melamun. Bu Asih lebih banyak berdoa, dan Pak Dharma sibuk di kantor tapi selalu pulang lebih cepat. Suatu sore, seorang kurir datang membawa surat kecil tanpa nama pengirim. Surat itu ditujukan untuk keluarga Dharma. Bu Asih yang menerima, langsung mengenali tulisan di amplop itu. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, ditulis dengan tinta biru yang rapi. Ayah, Ibu, Dinda, maaf kalau aku pergi tanpa izin. Aku nggak sanggup melihat kalian sedih karena aku. Tapi aku janji, aku nggak akan hilang seperti dulu. Aku cuma ingin belajar hidup dengan identitasku yang baru. Terima kasih karena sudah menerimaku lagi. Terima kasih karena sudah mencintaiku bahkan setelah waktu mencuri 15 tahun dari kita. Jangan sedih, Bu. Jangan marah. Yah, dan Dinda. Terima kasih sudah membuat aku tahu rasanya dicintai. Kalau suatu hari Allah izinkan kita bertemu lagi, aku akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak yang pulang. Aditya. Surat itu basah oleh air mata Bu Asih sebelum sempat ia lipat kembali. Pak Dharma memeluk bahunya erat. Dia akan baik-baik saja, bisiknya. Dinda berdiri di depan mereka, menatap tulisan tangan di surat itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia membacanya pelan dari awal sampai akhir, lalu menutup matanya. Dalam hati, ia berbisik. Pulanglah kapanpun kamu siap, Kak. Aku akan tetap menunggu. Di luar rumah, langit sore memerah. Seekor burung kecil terbang melintas di atas halaman, membawa selembar daun kering di paruhnya. Dan di kejauhan, di atas bukit tempat Seno tinggal sementara, seutas benang panjang tampak menembus langit. Di ujungnya, layang-layang merah terbang bebas, menari di antara awan. Layang-layang yang sama seperti yang pernah mereka mainkan saat kecil dulu. Simbol sederhana tentang keluarga yang pernah hilang, tapi kini mulai kembali pulang satu persatu. Senja menurunkan cahaya lembutnya di sebuah desa kecil di lereng gunung. Udara sore terasa sejuk, bercampur aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai keluar dari balik rerumputan. Di pinggir sawah yang hijau, seorang pria berdiri memegang gulungan benang panjang. Di atasnya, sebuah layang-layang merah menari di udara, melambai-lambai di antara awan jingga. Pria itu adalah Seno, atau kini Aditya, yang memilih hidup jauh dari kota. Sudah 2 bulan berlalu sejak ia meninggalkan rumah keluarganya. Kini, rambutnya sedikit lebih panjang, kulitnya lebih gelap karena sering terkena matahari, tapi sorot matanya mulai menemukan ketenangan yang sempat hilang. Ia tinggal di rumah sederhana milik seorang petani tua bernama Pak Arwan, yang menolongnya saat pertama kali datang ke desa itu dalam keadaan lemah. Sejak saat itu, Seno membantu Pak Arwan di sawah, memperbaiki alat-alat pertanian, dan mengajar anak-anak desa membaca di sore hari. Sore itu, seorang anak kecil laki-laki berlari ke arahnya sambil menunjuk ke langit. Kak Seno, layang-layangnya tinggi sekali. Jangan biarin putus. Seno tersenyum, menggulung benang pelan. Tenang. Kakak jaga biar nggak lepas. Anak-anak itu tertawa riang. Mereka memandang ke langit, kagum melihat warna merah mencolok di antara awan oranye. Seno tersenyum kecil, lalu menatap layang-layang itu lama. Ada kenangan yang menetes pelan di dadanya. Kenangan tentang halaman rumahnya dulu, tentang tawa seorang anak kecil perempuan yang berlari di bawah layang-layang yang sama. Satu bulir air mata jatuh tanpa disadarinya. Ia menghapus cepat, tidak ingin anak-anak melihat. Sementara itu, di rumah besar keluarga Dharma, suasana mulai sedikit berubah.
Wajah Bu Asih yang dulu selalu murung kini lebih tenang. Sesekali ia tersenyum tipis setiap kali melihat surat dari Aditya yang kini datang sebulan sekali. Surat-surat itu selalu sederhana, tapi hangat. Ia menceritakan kegiatannya di desa, anak-anak yang diajarinya, sawah yang mulai hijau, dan kadang diselipkan satu kalimat yang selalu membuat Bu Asih menangis pelan. Bu, jangan khawatir. Aku nggak sendirian di sini. Ada banyak orang baik yang menjagaku, seperti dulu ibu menjagaku dalam doa. Pak Dharma sering membacanya bersama istrinya di sore hari sambil menatap foto keluarga lama. Anak kita tumbuh jadi pria yang kuat, katanya setiap kali selesai membaca. Namun satu orang masih belum bisa berdamai sepenuhnya, Adinda. Sejak kepergian Seno, hidupnya seperti terbelah dua. Ia berusaha melanjutkan hari-harinya seperti biasa, bekerja di kantor, tersenyum pada rekan-rekannya, tapi di malam hari ia selalu menatap cincin di jarinya yang masih ia simpan. Ia tidak memakainya lagi, tapi juga tidak sanggup membuangnya. Setiap kali membaca surat dari kakaknya, air matanya selalu jatuh. Ada bagian dalam dirinya yang bahagia karena Seno hidup dan baik-baik saja, tapi juga ada bagian lain yang terasa kosong, seperti sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Suatu malam, ia duduk di balkon, memandangi langit yang cerah. Kak, bisiknya pelan. Aku rindu. Tapi aku juga takut kalau rindu ini salah. Angin malam berembus pelan, membuat jilbabnya bergerak lembut. Ia menatap bintang paling terang di langit, lalu tersenyum samar. Kalau kamu lihat bintang ini juga dari sana, semoga kamu tahu, aku masih menunggu hari di mana semuanya nggak terasa sesakit ini lagi. Hari berikutnya, sebuah surat datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk orang tuanya, melainkan untuk Adinda juga. Bu Asih menyerahkannya dengan hati-hati. Ini dari Seno. Tapi kali ini, dia tulis namamu di depan amplop. Adinda menatap tulisan itu dengan jantung berdebar. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya, kertas putih terlipat rapi dengan tulisan yang begitu dikenalnya. Dinda, aku harap kamu sudah lebih kuat dari terakhir kali kita bertemu. Aku tahu luka itu nggak bisa sembuh cepat. Tapi aku juga tahu kamu bukan perempuan lemah. Kamu kuat, Dinda. Aku sekarang tinggal di sebuah desa kecil. Setiap hari aku melihat anak-anak bermain layang-layang. Setiap kali benangnya melambung tinggi, aku teringat kamu yang dulu selalu tersenyum waktu kita main layang-layang bersama ibu di halaman rumah. Kadang aku pengin balik. Tapi aku takut kalau pertemuan itu justru bikin semuanya makin sulit. Jadi, biarlah untuk sekarang aku hanya jadi angin yang lewat di sekitar hidupmu. Nggak kelihatan tapi selalu ada. Aku ingin kamu bahagia, Din. Bukan karena lupa aku, tapi karena kamu sudah bisa menerima takdir kita dengan ikhlas. Kakak sayang kamu, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai darah yang sama, yang akan selalu melindungi kamu dari jauh. Aditya, Seno. Adinda memegang surat itu lama sekali. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia membaca kalimat terakhir berulang kali sampai huruf-hurufnya hampir kabur oleh air mata. Malam itu, ia menulis balasan. Kak Seno, atau Kak Aditya, terima kasih sudah mengirim surat. Aku sudah mencoba untuk kuat, tapi setiap kali membaca namamu, hatiku masih bergetar. Mungkin butuh waktu lama sampai semuanya terasa biasa. Tapi aku janji, aku akan belajar ikhlas. Dan kalau suatu hari kamu melihat layang-layang merah di langit dari tempatmu, itu tandanya aku juga sedang memandang langit yang sama, memikirkanmu bukan dengan luka, tapi dengan doa. Ia menutup surat itu dan menitipkannya pada Pak Dharma untuk dikirim. Setelah surat itu dikirim, malam terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adinda bisa tidur tanpa menangis. Beberapa minggu kemudian, di desa tempat Seno tinggal, seorang anak kecil berlari membawa surat di tangannya. Kak Seno, surat. Ada surat buat kakak. Seno berhenti mengikat tali ember, lalu menerima surat itu dengan senyum. Saat membaca nama pengirimnya, jantungnya berdegup pelan. Adinda. Ia duduk di bawah pohon mangga, membuka surat itu perlahan, dan membacanya satu demi satu kalimat dengan mata berkaca. Senyum muncul di wajahnya,
Senyum yang tidak penuh bahagia, tapi tenang, seperti luka yang mulai menutup walau masih meninggalkan bekas. Ia menatap langit sore yang kemerahan, lalu mengambil gulungan benang dan layang-layang merah yang sudah disimpannya sejak lama. Ia menerbangkannya tinggi sekali, lebih tinggi dari biasanya. Angin membawa layang-layang itu menembus awan, bergerak bebas. "Lihat, Dinda," gumamnya pelan. Layang-layangnya masih bisa terbang, walau talinya sudah berbeda. Dan entah kebetulan atau tidak, jauh di kota, Adinda yang sedang berdiri di balkon rumahnya menatap langit sore dan melihat satu titik merah kecil terbang di langit yang sama. Ia tersenyum, menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Aku lihat, Kak. Aku lihat." Langit sore memerah sempurna. Angin membawa kisah dua saudara itu ke arah yang berbeda, tapi doa mereka bertemu di satu titik, di langit yang sama, di antara awan yang menenangkan. Hari itu, cinta yang dulu menyakitkan mulai berubah menjadi kasih yang lembut. Bukan lagi perasaan yang mengikat, tapi yang membebaskan. Pagi di desa itu selalu sederhana. Suara ayam berkokok, langkah-langkah petani, dan aroma tanah yang baru disiram embun. Seno duduk di depan rumah kayu kecil tempat ia tinggal bersama Pak Arwan. Di tangannya ada segelas kopi hangat, dan di wajahnya terpancar ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sudah hampir setengah tahun sejak kepergiannya dari rumah keluarga Dharma. Hari-harinya kini penuh dengan kegiatan sederhana, mengajar anak-anak desa, membantu panen, dan menulis di buku catatan kecil yang ia bawa kemanapun. Namun sesekali, saat senja datang dan langit berubah jingga, kenangan tentang Adinda masih menyelinap di antara hembusan angin. Bukan lagi kenangan yang menyakitkan seperti dulu, tapi seperti potongan lagu lama yang tak pernah benar-benar hilang. Kadang ia tersenyum sendiri saat mengingat tawa Dinda. Kadang dadanya bergetar saat mengingat matanya yang bening. Tapi kini ia tahu, rasa itu sudah berubah bentuk, dari cinta yang memilukan menjadi kasih yang tenang. Suatu sore, saat ia sedang duduk di tepi sawah menulis, Pak Arwan datang menghampiri. "Nak Seno, surat lagi buat kamu," katanya sambil menyerahkan amplop putih. Seno menatap tulisan di atasnya. Kali ini bukan dari Dinda, melainkan dari Pak Dharma. Ia membuka perlahan, lalu membaca. "Nak Aditya, ayah dan ibu sehat. Kami sering membaca ulang semua surat darimu. Ibu sudah bisa tersenyum lagi setiap kali melihat fotomu di ruang tamu. Dinda juga sudah mulai kembali bekerja dengan semangat. Walau kami tahu kadang ia masih memandang langit sore seperti menunggu sesuatu. Nak, rumah ini selalu terbuka untukmu. Kami tak pernah meminta kau kembali cepat. Tapi kami ingin kau tahu, pintu rumah ini tidak akan pernah dikunci darimu. Kalau suatu hari kau merasa siap untuk pulang, jangan pikirkan apapun. Pulang saja, karena rumah ini bukan hanya bangunan, tapi tempat doa-doa kami menunggu. Ayah." Seno menutup surat itu pelan. Matanya memanas. Ia menatap ke arah matahari yang mulai turun, lalu tersenyum kecil. "Pulang," gumamnya pelan. Kata itu terasa asing sekaligus hangat. Malamnya, Seno duduk di beranda. Angin membawa aroma malam dari ladang, dan suara jangkrik bersahutan. Ia membuka buku catatan kecilnya dan menulis satu kalimat di halaman paling akhir. "Mungkin sudah waktunya aku melihat mereka lagi." Bukan sebagai seseorang yang melarikan diri, tapi sebagai anak yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Ia menutup buku itu dan memandangi langit yang penuh bintang. Di antara cahaya itu, seolah ada satu bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain. Ia tersenyum. "Dinda pasti juga sedang lihat bintang yang sama," bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, di rumah besar keluarga Dharma, Bu Asi sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika suara bel rumah terdengar. Asisten rumah tangga berlari kecil membuka pintu, dan beberapa detik kemudian, suara lirih terdengar dari luar. "Permisi, apa ini rumah Pak Dharma?" Suara itu membuat Bu Asi spontan menoleh. Tangan yang memegang baju hampir terlepas. Ia mengenali suara itu meski sudah lama tak mendengarnya secara langsung. Ia berjalan cepat ke arah depan rumah. Begitu sampai di teras, langkahnya berhenti. Matanya langsung berkaca-kaca. Di
Di depan pintu berdiri seorang pria dengan wajah yang sangat ia kenal, tapi kini lebih dewasa dan matang. Seno, atau Aditya, berdiri di sana dengan senyum yang gemetar. "Ibu." Suaranya parau. "Saya pulang." Bu Asih tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menutup mulutnya dengan tangan dan berlari menghampiri. Ia memeluk anaknya erat, seolah takut sosok itu akan menghilang lagi. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar di bahu putranya. "Anakku," isaknya, "kamu benar-benar pulang." Seno membalas pelukan itu dengan lembut. "Maaf, Bu. Saya bikin ibu menunggu terlalu lama." Pak Dharma muncul dari dalam rumah. Saat melihat mereka, langkahnya terhenti di pintu. Ia memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang sudah menggenang. "Aditya," panggilnya dengan suara bergetar. Seno melepaskan pelukan ibunya dan menghampiri ayahnya. Mereka berdiri saling menatap. Lalu Pak Dharma memeluknya erat tanpa kata. "Ayah bangga kamu akhirnya pulang, Nak." Suasana sore itu berubah menjadi keharuan yang dalam. Rumah yang selama ini terasa kosong akhirnya kembali hangat. Namun ada satu hal yang belum Seno lakukan. Malam itu, setelah makan malam keluarga yang sederhana dan penuh air mata bahagia, ia duduk di taman belakang rumah, menatap lampu-lampu kecil yang menerangi bunga melati di pinggir jalan setapak. Ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah belakang. "Sen." Suara lembut itu membuatnya menoleh. Adinda berdiri di sana, mengenakan dres panjang warna krem, rambutnya terurai lembut. Wajahnya sedikit gugup, tapi senyumnya tulus. Seno berdiri pelan. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya menatap satu sama lain. Waktu seolah berhenti di antara tatapan itu. "Sudah lama kamu gak panggil aku Dinda," katanya pelan. Seno tersenyum lembut. "Dinda." Suaranya lirih, tapi penuh makna. "Kamu tambah cantik." Adinda tertawa kecil, tapi matanya langsung berkaca. "Aku nggak nyangka kamu bakal datang. Aku kira kamu nggak mau ketemu lagi. Aku juga nggak nyangka bisa balik. Tapi ayah bilang, rumah ini nggak pernah dikunci untukku. Dan aku pikir, kamu juga termasuk rumah itu." Adinda menunduk. Air matanya jatuh. "Aku senang kamu pulang, Kak." Seno mendekat, menatap wajah adiknya yang kini dewasa dan kuat. "Terima kasih sudah kuat, Din. Aku bangga kamu bisa tetap berdiri meski dunia kita sempat runtuh." Adinda menghapus air matanya, lalu tersenyum. "Kamu tahu, setiap sore aku lihat layang-layang merah terbang di langit. Aku selalu berharap itu kamu yang menerbangkan." Seno tersenyum lembut. "Dan setiap aku menerbangkannya, aku berharap kamu sedang melihat langit yang sama." Keduanya terdiam. Hanya suara jangkrik dan semilir angin yang mengisi malam itu. Akhirnya, Adinda berbisik pelan. "Kita nggak bisa kembali ke masa lalu, Kak. Tapi kita bisa mulai hidup lagi, kan?" Seno menatapnya, lalu mengangguk mantap. "Iya, Dinda. Kita nggak akan lupa masa lalu. Tapi kita bisa belajar berdamai dengan takdir." Adinda tersenyum. "Kamu nggak akan pergi lagi, kan?" Seno menatap langit, lalu menoleh padanya. "Nggak, Din. Aku sudah pulang. Kali ini untuk selamanya." Malam itu, dari taman belakang, Bu Asih dan Pak Dharma melihat keduanya dari jauh. Bu Asih menggenggam tangan suaminya erat. "Lihat, Yah. Mereka akhirnya bisa bicara tanpa air mata." Pak Dharma tersenyum. Itu artinya luka mereka mulai sembuh. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati dan suara jangkrik yang menenangkan. Di langit, bintang-bintang bersinar cerah, seolah menyambut dua jiwa yang akhirnya berdamai dengan masa lalu mereka. Seno menatap ke atas, mengangkat tangan seolah menyapa langit. "Terima kasih, Allah," bisiknya pelan. "Sudah memberiku kesempatan kedua. Bukan untuk cinta yang salah, tapi untuk keluarga yang akhirnya utuh kembali." Adinda berdiri di sampingnya, menatap bintang yang sama. Mereka tidak lagi memandang dengan luka, tapi dengan ketenangan yang hangat, seperti layang-layang merah yang tetap terbang tinggi,
Kali ini bukan karena angin, tapi karena telah menemukan arah pulangnya. Pagi itu rumah keluarga Dharma dipenuhi aroma teh melati dan suara tawa kecil. Sesuatu yang sudah lama tak terdengar kembali mengisi setiap sudut ruangan. Seno membantu Pak Dharma memperbaiki pagar depan. Sementara Bu Asih menyiapkan sarapan di dapur dengan wajah yang lebih cerah dari sebelumnya. Adinda keluar dari kamar mengenakan dress cantik, tersenyum saat melihat pemandangan di halaman. Ia berdiri di dekat pintu, memandangi kakaknya yang sedang memegang palu dan tertawa kecil saat Pak Dharma salah memukul paku. Ayah, hati-hati, nanti malah jari yang kena. Pak Dharma tertawa pelan. Ya beginilah, sudah lama nggak kerja kasar. Seno menimpali dengan senyum lebar. Ayah masih kuat kok, cuma tangannya aja udah nggak sekuat dulu. Suasana itu sederhana, tapi hangat. Seolah waktu sedang memperbaiki sesuatu yang dulu retak di dalam keluarga mereka. Bu Asih keluar membawa nampan berisi teh hangat. Ayo, istirahat dulu. Sudah cukup ayah dan anak main palu-paluannya. Seno langsung berdiri dan membantu mengambil cangkir dari tangan ibunya. Terima kasih, Bu. Bu Asih menatapnya lembut. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Nak. Seno mengangguk pelan. Saya udah belajar banyak di desa, Bu. Kadang, untuk bisa menerima hidup, kita harus belajar melepaskan. Kalimat itu membuat semua yang mendengarnya terdiam sebentar. Pak Dharma menatap anak lelakinya penuh bangga. Adinda menunduk, menggenggam ujung jilbabnya. Seno menatap adiknya, tersenyum. Kamu kelihatan bahagia sekarang, Din. Adinda membalas senyum itu dengan lembut. Aku belajar dari kamu, Kak. Dulu aku pikir, kehilangan itu akhir dari segalanya. Tapi ternyata kehilangan juga bisa jadi cara Allah menunjukkan jalan baru. Bu Asih menatap kedua anaknya dengan mata yang berkaca. Anakku sudah tumbuh dewasa semua. Ibu nggak minta apa-apa lagi, cukup kalian rukun seperti ini. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Seno mulai membantu Pak Dharma mengurus usaha kecil keluarga di kota. Ia juga mulai menulis cerita pendek tentang kehidupannya di desa, tentang anak-anak yang mengajarinya arti sederhana dari bahagia. Tulisan-tulisannya mulai dimuat di majalah lokal, dan setiap kali terbit, Bu Asih selalu membacanya dengan bangga sambil meneteskan air mata bahagia. Suatu sore, Adinda menghampiri Seno yang sedang menulis di taman belakang. Kak, aku baca tulisanmu yang terbaru di majalah. Seno menoleh. Yang tentang layang-layang merah. Adinda mengangguk. Iya, aku suka kalimat terakhirnya. Seno tersenyum kecil. Yang mana? Yang ini, kata Adinda sambil membuka ponselnya dan membaca dengan suara lembut. Kadang, layang-layang harus dilepaskan untuk bisa terbang tinggi. Tapi benangnya tidak pernah benar-benar putus. Karena selalu terhubung dengan hati yang melepasnya. Seno menatap adiknya lama. Itu tentang kita, Din. Adinda tersenyum, menatap langit sore yang mulai memerah. Iya, Kak, tentang kita. Mereka duduk berdampingan di bangku taman. Angin sore berembus lembut, menggerakkan daun-daun melati di sekitar mereka. Keheningan itu bukan canggung, tapi damai. Tak ada lagi air mata yang menekan dada, hanya keikhlasan yang tumbuh perlahan, membuat hati mereka terasa ringan. Namun ketenangan itu perlahan terganggu oleh satu hal. Beberapa hari kemudian, Seno mendapat kabar dari desa tempat ia tinggal dulu. Pak Arwan, orang tua yang menolongnya dulu, jatuh sakit dan kondisinya memburuk. Malam itu, Seno termenung di ruang tamu. Bu, ayah, aku harus ke desa sebentar. Pak Arwan sakit. Bu Asih menatapnya khawatir. Kapan kamu berangkat? Besok pagi, Bu. Aku nggak bisa tinggal diam. Beliau sudah seperti ayahku waktu aku sendirian di sana. Adinda yang duduk di samping ibunya langsung menatap kakaknya. Aku ikut. Seno menggeleng lembut. Nggak usah, Din. Kamu kerja. Aku cuma beberapa hari. Adinda menatapnya dalam. Kak, kamu nggak usah pura-pura kuat sendirian lagi. Izinkan aku ikut, ya? Seno terdiam, lalu tersenyum kecil.
Baiklah, kalau kamu yakin. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat naik mobil menuju desa. Jalanan berliku melewati perbukitan. Udara dingin masuk lewat celah jendela. Perjalanan itu panjang, tapi penuh keheningan yang nyaman. Kadang Adinda menatap keluar jendela, melihat sawah yang terbentang luas. Kadang Seno bercerita tentang anak-anak yang dulu diajarinya. Begitu sampai di desa, mereka langsung menuju rumah Pak Arwan. Rumah itu kecil tapi hangat, dengan aroma kayu dan obat-obatan herbal. Seorang perempuan paruh baya menyambut mereka. Nak Seno, syukurlah kamu datang. Bapak sejak tadi nyebut-nyebut namamu. Seno masuk ke kamar, dan di sana Pak Arwan terbaring lemah di tempat tidur. Matanya terbuka perlahan, lalu senyum kecil muncul di wajah keriputnya saat melihat Seno. Kamu datang juga, Nak. Seno menggenggam tangannya erat. Iya, Pak, saya datang. Pak Arwan mengangguk pelan. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengen lihat kamu lagi. Kamu seperti anak sendiri buatku. Seno menunduk. Matanya berkaca. Bapak jangan bicara begitu. Bapak masih kuat. Pak Arwan tersenyum samar. Kuat bukan berarti nggak boleh pergi. Nak, kadang orang kuat justru tahu kapan waktunya pulang. Air mata jatuh di pipi Seno. Adinda berdiri di belakang, menutup mulutnya menahan haru. Dalam hatinya, ia tahu betapa besar arti Pak Arwan bagi kakaknya. Tak lama setelah itu, Pak Arwan menutup matanya dengan tenang, diiringi senyum damai. Tangannya masih menggenggam tangan Seno hingga akhirnya terlepas pelan. Seno menunduk lama, menatap wajah orang tua itu. Terima kasih, Pak. Sudah menyelamatkan hidup saya waktu saya nggak punya siapa-siapa. Adinda mendekat dan memeluk bahu kakaknya. Kak. Seno menatap langit lewat jendela. Awan putih bergerak perlahan di atas sana. Dia sudah pulang, Din. Sama seperti aku waktu itu. Bedanya, dia pulang ke tempat yang lebih tenang. Beberapa hari setelah pemakaman, Seno memutuskan tinggal sebentar di desa untuk membantu keluarga Pak Arwan mengurus sawah. Adinda juga tetap menemaninya. Mereka berdua sering duduk di tepi pematang sore-sore, menatap hamparan padi yang berayun tertiup angin. Suatu sore, Adinda berkata pelan, Kak, kamu sadar nggak? Setiap orang yang kita cintai, entah bagaimana caranya, selalu mengajarkan kita sesuatu. Seno menoleh, tersenyum. Iya, dari ibu, aku belajar tentang kesabaran. Dari ayah, tentang tanggung jawab. Dari Pak Arwan, tentang keikhlasan. Dan dari kamu, Din, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi memahami. Adinda menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dan aku belajar dari kamu, Kak, bahwa perpisahan bukan akhir, tapi jalan untuk kembali dengan cara yang lebih benar. Seno menatap adiknya. Senyum lembut muncul di wajahnya. Kamu udah tumbuh jadi perempuan kuat, Din. Langit sore berubah jingga, dan seekor burung melintas di atas mereka. Seno menatapnya, lalu berbisik pelan. Allah memang aneh caranya menyembuhkan. Kadang dengan kehilangan, kadang dengan pertemuan, tapi selalu dengan cinta. Adinda tersenyum kecil, menatap langit yang sama. Dan kali ini, aku yakin, semuanya sudah di tempat yang seharusnya. Angin meniup rambutnya lembut, membawa aroma sawah dan melati. Di kejauhan, layang-layang merah yang tersangkut di cabang pohon bergerak pelan ditiup angin, seperti tanda kecil bahwa perjalanan mereka belum berakhir, hanya berubah arah. Sudah 2 minggu Seno dan Adinda berada di desa. Setelah pemakaman Pak Arwan, keduanya memilih tidak langsung kembali ke kota. Seno masih membantu keluarga Pak Arwan mengurus sawah dan memperbaiki rumah kecil itu, sementara Adinda sering menemani anak-anak desa belajar membaca. Suasana di desa selalu damai. Pagi datang dengan embun di daun padi, dan malam diiringi suara jangkrik yang lembut. Di tempat inilah keduanya merasa benar-benar mengerti makna tenang. Tidak ada hiruk-pikuk kota. Tidak ada tatapan penuh luka, hanya kesunyian yang membuat hati perlahan sembuh. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat,
Seno berdiri di tepi sawah menatap hamparan hijau yang mulai menguning. Angin bertiup lembut, membuat helai-helai padi bergoyang seperti lautan kecil. Adinda datang membawa 2 gelas air kelapa muda. "Kamu nggak pernah bosan lihat sawah, ya?" katanya sambil tersenyum. Seno tertawa kecil. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu cuma bisa ada di tempat besar, di kota, dengan pekerjaan bagus. Tapi ternyata, justru di tempat sesederhana ini, aku ngerasa paling hidup." Adinda menyerahkan segelas padanya. "Mungkin karena di sini kamu bebas. Nggak ada masa lalu yang ngejar. Nggak ada beban yang harus dijelaskan." Seno menatap langit. "Bukan, Din. Karena di sini aku merasa dekat sama Allah. Dulu waktu hilang ingatan, aku sering merasa sendirian. Tapi sekarang aku sadar, bahkan di saat aku tersesat sekalipun, Allah nggak pernah benar-benar ninggalin aku." Adinda terdiam, memandang kakaknya yang kini tampak begitu tenang. Ada kedewasaan di wajahnya yang dulu tidak ia lihat. "Kak," panggil Adinda pelan. "Kamu tahu nggak, waktu aku kecil, aku sering berdoa supaya kakakku yang hilang balik. Tapi sekarang setelah kamu balik, aku malah berdoa semoga kamu tenang, dimanapun kamu berada." Seno menoleh, tersenyum haru. "Doa kamu dikabulkan, Din. Aku tenang, karena kamu dan ibu, juga ayah, masih jadi rumah buat aku." Keduanya duduk di pematang. Diam lama menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Suara serangga sore mulai terdengar, dan cahaya jingga menyelimuti wajah mereka. Beberapa hari kemudian, Seno dan Adinda memutuskan kembali ke kota. Sebelum berangkat, mereka mampir ke makam Pak Arwan. Di depan batu nisan sederhana itu, Seno menunduk lama, menatap nama yang tertulis di batu. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Bapak bukan cuma nyelamatin hidup saya dulu, tapi juga ngasih saya arah buat pulang. Doa Bapak akan selalu saya bawa." Adinda berdiri di sampingnya, memegang bunga melati yang ia taburkan perlahan di atas tanah. "Semoga tenang di sisi Allah," katanya pelan. Setelah itu, mereka berdua berangkat pulang. Mobil melaju melewati jalan yang berliku, turun dari perbukitan menuju kota. Pemandangan sawah, bukit, dan rumah kayu semakin jauh di belakang, tapi di hati keduanya, tempat itu akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan mereka. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah, kehidupan mulai berjalan normal. Seno kini resmi bergabung membantu usaha keluarga, sementara Adinda mulai menulis cerita tentang kehidupan mereka yang penuh pelajaran. Suatu malam, keluarga mereka berkumpul di ruang tengah. Di meja ada album lama yang terbuka, foto-foto masa kecil Aditya, Bu Asih, dan Pak Dharma. Seno tersenyum saat melihat wajah kecilnya yang dulu. "Aku lupa semua ini, tapi kayaknya, ingatannya mulai balik sedikit-sedikit." Bu Asih tersenyum sambil memegang tangannya. "Nggak apa-apa kalau nggak semua diingat, Nak. Yang penting kamu ada di sini sekarang." Pak Dharma menatap keduanya dengan mata lembut. "Dulu rumah ini cuma berisi kenangan dan doa. Sekarang, akhirnya penuh lagi dengan tawa." Adinda duduk di lantai, membuka halaman terakhir album. Di sana ada foto keluarga baru. Mereka berempat di halaman belakang rumah, dengan senyum hangat di wajah masing-masing. "Lucu ya?" kata Adinda sambil tersenyum. "Foto ini diambil di tempat yang dulu aku selalu main layang-layang." Seno menatap foto itu, lalu berkata pelan, "Mungkin karena itu tempat yang paling banyak menyimpan doa." Bu Asih menatap anaknya, tersenyum sambil berbisik, dan doa itu akhirnya dikabulkan. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Dharma ramai oleh suara anak-anak. Seno membuka kelas kecil untuk anak-anak jalanan, mengajari membaca dan menulis di halaman belakang. Adinda sering membantunya, sementara Pak Dharma dan Bu Asih duduk di teras, memandangi mereka dengan wajah bahagia. Suatu sore, setelah semua anak pulang, Seno berdiri menatap langit. "Aneh ya, Din. Dulu aku merasa hidupku berakhir waktu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ternyata dari situ justru semuanya mulai." Adinda menatapnya sambil tersenyum. "Itu karena kamu nggak berhenti melangkah, Kak,"
Kadang takdir memang nyakitin, tapi kalau kita jalan terus, di ujungnya pasti ada arti. Seno menatap langit sore yang berubah jingga keemasan. Aku pengen buat satu acara kecil di halaman belakang untuk anak-anak dan keluarga. Aku mau isi hari ulang tahun ibu dengan menerbangkan layang-layang merah. Adinda tertawa kecil. Layang-layang itu lagi. Seno mengangguk mantap. Iya, layang-layang itu lambang kita. Setiap kali terbang, aku ngerasa masa lalu dan masa depan menyatu di satu langit. Hari ulang tahun Bu Asih pun tiba. Di halaman belakang rumah, keluarga dan anak-anak kecil berkumpul. Seno membawa sebuah layang-layang besar berwarna merah, sementara Adinda membantu anak-anak menulis doa kecil di potongan kertas untuk digantungkan di talinya. Siap? Tanya Seno sambil memegang gulungan benang. Siap, teriak anak-anak riang. Layang-layang itu mulai terbang perlahan, naik tinggi, melewati atap rumah, menembus awan. Semua orang menatap ke atas dengan mata berbinar. Bu Asih menggenggam tangan suaminya erat. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan syukur. Lihat, yah, anak-anak kita bahagia. Pak Dharma mengangguk. Suaranya serak karena haru. Dan akhirnya, rumah ini benar-benar lengkap. Seno menatap langit yang luas. Layang-layang merah itu menari di udara, membawa semua doa yang pernah mereka ucapkan. Ia menutup matanya, berbisik pelan. Terima kasih, Allah. Bukan karena Engkau menghapus masa lalu kami, tapi karena Engkau memberi kami kekuatan untuk berdamai dengannya. Adinda berdiri di sampingnya, ikut menatap langit. Kak, aku rasa layang-layang itu nggak cuma milik kita. Seno menoleh. Maksudmu? Adinda tersenyum lembut. Itu milik semua orang yang pernah kehilangan, tapi akhirnya menemukan arti pulang. Seno menatapnya lama, lalu ikut tersenyum. Angin sore bertiup lembut, menggerakkan benang di tangannya. Layang-layang itu terus terbang tinggi, seolah tak ingin turun. Langit memerah sempurna. Di bawahnya, 4 orang berdiri dalam damai, bukan lagi keluarga yang kehilangan, tapi keluarga yang telah pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tak ada air mata di rumah itu. Hanya ketenangan. Cerita selesai. Sahabat semuanya, cinta memang tak selalu berakhir di pelukan, tapi kadang berakhir di doa yang tulus dan tenang. Seno dan Adinda mungkin tak bisa bersatu sebagai kekasih, tapi mereka tetap bersatu dalam darah, doa, dan keluarga yang akhirnya lengkap. Karena kadang, takdir bukan memisahkan, melainkan mengembalikan yang hilang dengan cara yang paling indah. Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar setiap cerita yang lahir dari hati ini bisa terus menemani kalian dengan makna yang mendalam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah selalu jaga hati dan langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.